Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bersama Kitab Kejadian. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-26 dari Kitab Kejadian. Dalam episode ini saya memberikan sebuah judul yaitu Persembahan Kain dan Habel. Persembahan Kain dan Habel. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana dalam kehidupan ini kita belajar dari apa yang terjadi kepada Hawa dan juga kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana mereka dalam kehidupan mereka mengalami satu peristiwa yaitu jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Makanya kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sungguh dalam kehidupan manusia mereka harus menanggung berbagai macam konsekuensi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka dilarang untuk mengambil buah dari pohon kehidupan. Apakah artinya Tuhan jahat dalam hal ini? Tentu tidak. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia itu sesungguhnya untuk kebaikan manusia. Ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa mengambil buah dari pohon kehidupan, maka dikatakan itu adalah untuk kebaikan manusia. Kalau kita bayangkan bagaimana manusia ketika mereka jatuh dalam dosa yang akan mengakibatkan maut, kematian, mengakibatkan keterpurukan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, bagaimana mungkin mereka akan hidup dengan satu kebahagiaan, bagaimana mungkin mereka akan hidup dalam satu kenyamanan ketika mereka terus hidup ya, tetapi di dalam akibat-akibat dosa. Nah, kita melihat di sini sungguh bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun kita perlu selalu menyadari bagian kita, selalu menyadari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, termasuk ada peraturan, ada firman, ada larangan, dan lain sebagainya, maka itu adalah untuk kebaikan setiap kehidupan kita. Di Wahyu sendiri, Bapak Ibu, kembali penulis Wahyu menuliskan tentang adanya sungai, air kehidupan, kemudian juga pohon-pohon kehidupan bagi mereka yang masuk ke dalam dunia atau langit dan bumi yang baru. Mereka yang secara iman Kristen, kita percaya bahwa mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang kemudian tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada janji Tuhan untuk mereka mendapat air sungai kehidupan dan juga pohon kehidupan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menjadi terang di dalam kehidupan anak-anaknya. Ini yang kemudian menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa nantinya suatu saat akan ada satu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan ketika kita terus berada dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana larangan Allah ini sebenarnya untuk kebaikan manusia, agar manusia tidak hidup terus dalam dosa, sehingga mereka mengalami berbagai macam keterpurukan, ya, kelemahan ketika mereka dilarang untuk makan buah pohon kehidupan yang membuat mereka bisa hidup selama-lamanya. Dan bagi orang percaya
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada satu janji kehidupan bagi anak-anaknya, bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan saat ini kita melihat Bapak Ibu, setelah itu episode terus berlanjut, ada kehidupan Adam dan Hawa di luar Taman Eden. Mereka bekerja seperti yang dikatakan firman Tuhan, engkau harus mengusahakan tanah di mana engkau berpijak. Mereka juga hidup berkeluarga sebagai keluarga, dan ini yang penting bahwa tetap selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga Adam dan Hawa. Jadi bukan kemudian kita membayangkan Adam dan Hawa ini kemudian orang jahat yang akhirnya kemudian tidak ada lagi pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi justru kita melihat dalam kehidupan Adam dan Hawa, ketika mereka sudah di luar Taman Eden, justru kemudian tetap ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal 4 mulai ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi tani. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Kita melihat kehidupan setelah di Taman Eden, Bapak Ibu, manusia itu Adam bersetubuh dengan Hawa. Dan kita melihat apa anugerah Tuhan, Tuhan memberikan mereka keturunan, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak bernama Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, apa yang dikatakan Hawa istrinya, bahwa aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Pengakuan Hawa bahwa Tuhan masih memberkatinya, Tuhan masih menyertainya, Tuhan masih melihat kehidupan dari Hawa maupun Adam. Maka dia katakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan ini Bapak Ibu seringkali kita anggap, wah kalau orang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tapi ternyata masih ada, masih berlaku bagi Adam dan Hawa. Selanjutnya dikatakan dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Di sini kita melihat apa Bapak Ibu, ada satu hal yang natural, yang biasa, yang itu wajar dalam kehidupan manusia pada umumnya, yaitu mereka bekerja, mereka hidup sebagai berkeluarga, mereka berkeluarga, dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dalam kehidupan kita pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa yang kita percaya dalam iman Kristen, bagaimana kita pun melihat ada hukuman yang dijatuhkan kepada manusia berdosa, tetapi juga ada anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita dalam lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, sebagai manusia pada umumnya kita pun perlu bekerja, kita juga tidak bisa dilepaskan dari hidup berkeluarga, kita pun tetap ada pertolongan Tuhan yang kita rasakan, yang kita peroleh tiap-tiap hari. Ini yang patut kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, bukan hidup di Taman Eden, ya. Kita melihat kita perlu bekerja. Kita melihat kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hubungan satu sama yang lain sebagai makhluk sosial. Yang paling dekat tentu adalah hubungan dalam keluarga. Kita dilahirkan dari mana, bapak kita siapa, ibu kita siapa. Itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lepas dari satu pengetahuan, kemahatauan dari Tuhan sendiri. Ada satu rencana yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, kita perlu menyadari terus bahwa pertolongan Tuhan nyata
dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan kalau kita sudah diberkati misalnya. Saya melupakan Tuhan, saya tidak perlu lagi Tuhan, saya diberkati karena saya mampu. Nah, ini kita mulai berbahaya dalam menjalani hidup ini karena kita merasa saya bisa, saya mampu, saya oke. Nah, ini Bapak Ibu jatuhnya pada apa? Kesombongan. Nah, mari kita menyadari sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, seperti Adam dan Hawa, mereka harus berada di luar Taman Eden, tapi mereka tetap melanjutkan hidup. Mereka bekerja, mereka hidup berkeluarga, dan bisa melihat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, kisah terus berlanjut dan kita melihat dalam Kejadian pasal 4 ada satu kisah tentang Kain dan Habel yang sangat terkenal ya, baik kita dulu mungkin mendengar kalau yang ikut sekolah minggu maupun sampai saat ini di ibadah dan sebagainya. Kejadian pasal 4 mulai ayat yang ketiga akan saya bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kisah ini kalau kita terus baca Bapak Ibu akan berujung pada pembunuhan Habel oleh Kain. Namun kita akan fokus Bapak Ibu bagaimana kita melihat persembahan Habel dan Kain ini. Kalau kita merenungkan, kita mungkin sudah pernah berulang-ulang kali membaca tentang hal ini Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang kita pertanyakan. Apa yang membedakan persembahan Kain dan Habel? Apa yang salah gitu? Kenapa yang satu diterima, yang satu tidak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada faktor suka dan tidak suka dari Tuhan? Kalau bahasa kerennya like and dislike. Kalau dalam hidup ini mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita bisa dipengaruhi faktor like and dislike, suka dan tidak suka. Kalau orang sudah suka dengan kita, alasannya entah karena satu iman, apa mungkin satu ras, satu suku, satu bahasa, itu akan berbeda dengan orang lain yang mungkin berbeda. Berbeda iman, berbeda ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Di lingkungan kerja mungkin bisa tampak juga demikian. Orang-orang yang berkerumun, berkerombol, berkelompok hanya karena kesatuan. Oh, saya sama-sama sukunya apa, saya sama-sama agamanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian mereka bersatu bersama-sama. Yang lain yang berbeda tidak terlalu dipedulikan. Ini Bapak Ibu, maka kita perlu belajar dalam firman Tuhan apa sih yang membedakan kedua persembahan ini. Mengapa yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kalau kita baca lagi di ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Jadi ini profesi yang dipilih oleh Habel, gembala kambing domba. Sementara Kain menjadi petani. Jadi kalau ada orang bilang, ya karena Habel mempersembahkan kambing domba, karena Kain mempersembahkan apa tadi hasil tanah. Maka kalau kita melihat ayat ini sesungguhnya mereka mempersembahkan memang berdasarkan profesi mereka masing-masing. Karena Habel adalah seorang gembala kambing domba, maka dia persembahkan persembahan yaitu apa? Kambing domba. Dipersembahkan anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Sedangkan Kain maaf dikatakan dia seorang petani, maka dipersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Bapak Ibu mungkin ada banyak sekali penafsiran tentang hal ini. Yang pertama kalau kita melihat Habel, Bapak Ibu, dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya ada sesuatu yang spesial di dalam persembahan Habel. Yang dipersembahkan adalah anak sulung kambing dombanya, kemudian apalagi lemak-lemaknya. Sesuatu yang dianggap itu merupakan persembahan terbaik yang bisa dipersembahkan. Kemudian sedangkan Kain dikatakan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan.
Penulis Kejadian tidak menyebutkan secara spesifik apa yang dipersembahkan oleh Kain ini, Bapak Ibu. Tapi dari dua hal ini kita bisa melihat secara sekilas saja bagaimana Habel berusaha mempersembahkan yang terbaik, yang spesial, anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya. Sesuatu yang dianggap itu bisa menyukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian yang kedua kita melihat tentu ini juga faktor yang penting dalam setiap persembahan kita. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita melihat ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa Bapak Ibu saudara sekalian yang membedakan dikatakan di Ibrani 11 karena iman, dipersembahkan karena iman. Iman apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat iman bahwa Tuhanlah yang menerima persembahan itu. Iman Bapak Ibu itu yang sangat penting dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya. Kita melihat lagi ayat 1 Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, Bapak Ibu. Artinya apa? Kenapa kita bisa mempersembahkan yang terbaik? Kenapa kita bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya? Dikatakan karena iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kembali kita diingatkan dengan iman. Iman itu bukan hanya kita bisa dikatakan Tuhan Yesus memindahkan gunung, berkata kepada pohon, kemudian uh, daunnya mati sampai akar-akarnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks Kain dan Habel, mempersembahkan dengan iman, persembahan kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Persembahan itu bentuknya bisa macam-macam. Kalau kita ibadah mungkin persembahan, ya ada persembahan dalam bentuk uang. Apakah kita mempersembahkannya dengan iman? Ini adalah uang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, saya persembahkan untuk Tuhan, maupun untuk pekerjaan Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita mempersembahkan itu dengan satu keikhlasan, kerelaan, kemurahan hati. Beda dengan orang yang tidak dengan iman. Ini persembahan ya sak kadarnya. Saya tidak tahu buat apa, tapi yang penting saya mempersembahkan. Nah, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mempersembahkan pelayanan kita. Apa yang membedakan pelayanan satu orang dengan yang lain? Selain mungkin jam terbang, selain mungkin skill atau keahlian, selain mungkin apa ya kemampuan dan lain sebagainya. Apa yang membedakan itulah iman. Orang yang melayani dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana pelayanannya itu ditujukan kepada Tuhan. Dia akan memandang pelayanan itu dengan satu kesungguhan hati, mempersiapkan suatu pelayanan dengan kesungguhan hati, karena dia menganggap siapa yang akan menerima ini adalah Tuhan. Siapa yang saya layani itulah Tuhan. Berbeda dengan orang yang mungkin punya keahlian, punya skill, tetapi pelayanannya hanya ditujukan pada dirinya sendiri. Misalnya saya melayani untuk uang, saya melayani untuk dipuji orang, saya melayani karena dilihat orang, saya melayani karena dijadwal, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan mengapa persembahan yang satu diterima, mengapa yang lain tidak dalam konteks Kain dan Habel Bapak Ibu. Yang membedakannya karena iman. Dikatakan tadi di ayat yang keempat ya.
Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi sudah cukup jelas bagaimana persembahan yang satu diterima, yang satu tidak, bukan sekedar karena bentuk persembahannya apa. Habel adalah seorang peternak, gembala ya, kambing domba, maka yang dipersembahkan ya anak sulung kambing dombanya. Kain adalah seorang petani, maka yang dipersembahkan hasil pertaniannya. Tidak ada yang salah. Tapi kita melihat apa yang membedakan imannya. Apa yang dipersembahkan dengan iman, itu yang dikatakan apa? Berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, Bapak Ibu, kita termasuk mendengarkan podcast ini, renungan ini, program ini, itu iman Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan terus memperlengkapi setiap kehidupan kita. Demikian pun saya melayani Tuhan itu dengan iman. Maka itu bisa berkenan kepada Allah. Bukan karena kebiasaan, bukan karena tuntutan dan lain sebagainya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali diingatkan ya, ternyata dalam kehidupan ini apa yang membedakan itu bisa sangat sederhana, yaitu iman. Bukan kemudian kita katakan, wah Tuhan suka sama dia, Tuhan tidak suka sama saya. Bukan itu. Tapi seringkali yang membedakan adalah iman kita. Apa yang kemudian kita percaya, apa yang kemudian kita lihat dengan mata iman kita yang orang lain tidak lihat. Itu yang seringkali membedakan. Karenanya, mari lakukan segala sesuatu dengan iman yang teguh, yang sungguh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk dapat mengerti bahwa Engkau telah mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami, bahwa korban-Mu itu yang sempurna dalam kehidupan kami, itulah tubuh jasmaniah Yesus Kristus yang menjadi korban tebusan bagi setiap kami orang berdosa. Karenanya sadarkan kami dan mampukan kami juga untuk melayani, mempersembahkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami dengan satu iman, bahwa Engkaulah yang menerima, bahwa semua itu bersumber daripada-Mu saja, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, sebentar kami akhiri acara ini, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.